Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui aya anu malaweuh, aya anu mereskeun sarung, aya anu ngobrol keneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arfa'al ladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa majid wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur yang paling utama dan yang paling pertama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di siang hari ini, di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kita bisa berkumpul melaksanakan aktivitas rutin kita belajar di sekolah. Ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah nikmat kepada kita semua karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur atas nikmat apapun yang Allah berikan, maka kita termasuk orang yang ingkar, orang yang kafir. Maka ketika kita termasuk orang yang kafir, ingkar terhadap nikmat Allah, maka siksa Allah yang sangat pedih menanti kita ketika kita tidak pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curah pada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa melantunkan salawat, menyampaikan salam salawat kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada beliau, sehingga mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW mendapatkan syafaat uzma, sehingga nanti kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala berkat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah mengadakan acara memperingati Hari Santri, juga para guru, rekan sejawat yang sama-sama hadir di kesempatan kali ini, juga para siswa-siswi MI Al-Huda dari kelas 1 sampai kelas 6 yang alhamdulillah tetap semangat, tetap ceria walaupun sedikit ngantuk karena lapar. Lapar itu anu lapar ke bakal tuang, bakal aya waktosna. Ada waktunya nanti kita makan, ada waktunya nanti kita bercanda, ada waktunya kita belajar. Sekarang waktunya kalian untuk mendengarkan Bapak. Perjanjian ulangnya ini kita lanjutkan kalau kalian bisa mendengarkan dengan baik. Tapi kalau ada yang ngobrol nanti disuruh ke depan, Bapak kasih min. Apalagi yang ngalung-ngalung kopea, ngalung-ngalung kopea kan itu kan di akhirnya tidak kondusif, ribut. Pas saya pakai kita akhirnya ribut, tidak kondusif. Jadi harus kondusif. Bapak nyarios, kalian semua mendengarkan. Sekali awalnya, kayak ada waktunya kalian yang ngomong, yang di depan nanti ada mungkin. Sekali awal, kalau sekali awal, insya Allah akan kondusif. Ampun tadi di luhur sadayana para rekan-rekan guru, para siswa sadayana di pasian kursi dari bagian duka kenal, pilih cangkeun dan sana cangkeun. Iya, supados iya, supados iya, nah ini ternyata benar spanduk. Nyata taknya, supados iya, biar ini kelihatan jelas, itu tegak halangan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit saja karena waktu sudah siang. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Kepala Sekolah tentang acara yang kita laksanakan hari ini. Acara non ayo nanti? Acara apa? Hari Santri. Pertanyaannya, Pak, kan kami mau bukan santri, Pak. Siswa yang satu. Kalian santri bukan? Santri bukan? Santri bukan? Sama siswa. Beda tidak santri sama siswa? Sama-sama sedang belajar. Cuma sebutan santri disematkan kepada anak yang belajar di pesantren. Padahal sama-sama. Kalau siswa disematkan kepada anak-anak yang belajar di sekolah formal. Tapi sama-sama sedang belajar. Jadi boleh kita merayakan di santri? Boleh, karena kita juga belajar di sekolah, ya belajar di pengajian. Berarti kita juga santri. Kalian santri bukan? Santri. Sah tidak melaksanakan hari santri di sekolah? Sah. Walaupun kita dalam posisi sekarang menjadi seorang siswa, tapi kita juga ya siswa ya santri. Alhamdulillah. Sejarahnya kumaha Pak? Hari santri tadi sudah dijelaskan sampai Ibu Kepala Sekolah. Sejarah awalnya hari santri itu diusulkan oleh santri-santri di daerah Jawa. Di daerah Jawa pada saat calon presiden belum jadi presiden. Pada saat calon presiden sedang berkunjung, biasa kampanye, sedang berkunjung ke daerah Jawa, santri-santri di Jawa yang jumlahnya ratusan mengusulkan kepada calon presiden untuk menghargai perjuangan para ulama, para santri dengan mengusulkan supaya dijadikan atau diadakannya, diresmikannya hari santri nasional. Kata calon presiden tersebut, baik, akan kami perjuangkan katanya. Tapi disepakati pada saat itu bahwa hari santri akan ditetapkan pada tanggal 1 Muharram. Tanggal seberapa? 1 Muharram. Tanggal seberapa? Anu Malawung ditaruh untuk biasa berdiri sampai acara beres. Tanggal seberapa awalnya sana? 1 awalnya. Nah setelah calon presiden yang menjadi presiden, maka tadi dikeluarlah keputusan presiden nomor 22 tahun 2015 yang menetapkan bahwa hari santri itu ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2015. Jadi bukan 1 Muharram. Kenapa tidak 1 Muharram? Karena mungkin kalau 1 Muharram itu tidak akan tepat bulannya, beda-beda, karena akan mundur. Kalau bulannya bulan nasional, anger. Tanggal 22 ya tanggal 22. Kalau 1 Muharram bisa nanti jatuhnya bulan Januari, bisa Februari dan seterusnya. Maka ditetapkan tanggal 22 Oktober. Bertepatan dengan tadi dicetuskannya revolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti itu. Buat apa kita merayakan hari santri nasional, Pak? Ada 3 tujuan. Ayo Suriji, 3 tujuan. Perhatikan. Perhatikan. Ada berapa tujuan kita merayakan hari santri? 3. Apa tujuannya? 1. Mengingat atau mengenang perjuangan para ulama, perjuangan para santrinya. 1. Tahun cina 1. Mengingat atau mengenang bagaimana para ulama, para santri berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan supaya Indonesia merdeka. 1. 2. Meneladani. Apa 2? Meneladani. Naon meneladaninya? Mencontoh. Pintar. Menjadi contoh bagaimana para santri, para ulama berjuang memperjuangkan supaya Indonesia merdeka menghadapi siapa yang dihadapi? Para penjajah. Penjajah siapa? Belanda dan Jepang. Belanda dan Jepang bawa naon? Bawa senjata. Kalau kita mungkin ketika kita berhadapan dengan penjajah, iya nah,
Tahu jangankan berjajah polisi polisi habis ya, padahal sana polisi pada silaturahmi kan dia kan gitunya. Kalau dulu para ulama, para santri berhadapan dengan Jepang dan Belanda dengan senjata yang canggih. Kesian karena kecintaannya kepada negaranya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati cenah tadi teh nya. Harga mati teh kumaha? Ayo terang. Di harga mati teh. Cing salah biasa. Anu biasa ngajawab di pasihan 10.000. Kumaha makna teh. Cing biasa enggak harga mati mah. Jadi NKRI itu harus dijaga walaupun kita harus mengorbankan jiwa dan raga. Jadi jangan takut ketika kita mengorbankan jiwa kita demi bangsa kita, tong sieun karena balasannya nanti di akhirat luar biasa. Dua meneladani. 3 naon? Melanjutkan perjuangan para pahlawan yang sudah begitu hebatnya mengorbankan tenaga, jiwa, raga, harta untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya aya kitu Pak, contohna aya. Contohnya Kiai Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya yang kebetulan Bapak juga pesantren di sana. Dulu Kiai Haji Zainal Mustafa seorang pahlawan nasional yang mendirikan pesantren Sukamana. Beliau beserta para santrinya menghadapi Jepang. Perang Jepang. Jepang itu orang mana? Ya orang Jepang tuh. Sanes Pak orang Kepolaga, sanes satu. Jepangnya orang Jepang. Ya, Jepang orang Jepang. Di mana Jepang teh? Di Jepang. Sanes di Bandung kan ya, Jepang di Jepang. Gitunya. Menghadapi Jepang. Anu pada merebut Indonesia. Sabaraha tahun Jepang ngajajah Indonesia? 350 tahun. Sabaraha? 3 tahun setengah. Sekedap atau lami? Lami atau dijajah ayeuna 3 tahun setengah. Enak tuh hidup ketika dijajah. Tenang tuh. Jong-jong tuh. Ibadah rawasan tuh. Henteu pasti naon deg-degan sieun aya bom di luhur. Sieun aya naon? Penjajah anu nyanak naon? Nyanak pistol. Ulang teribadah ke sholat ke naon bisa di bumi dibom tiba-tiba atas sama dibom pasti naon? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi naon? Syahid atuh. Surga atuh syahid mah. Bade syahid bade. Bade. Enak dibom ku bapak. Bade dibom. Oh yang syahid. Saya ngalawan penjajahnya, mau dibom bapak mah dosa bapak penjajah. Ini insya Allah saya artinya nonton sieun ketika kita berjuang mempertahankan agama, mempertahankan bangsa, matinya mati termasuk orang ya, orang sebagai siswa, sebagai santri, ketika kita belajar dengan ikhlas, ketika kita meninggal di tengah perjalanan maka kita mati. Kumaha cenah hadisna Pak? Hadisna man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri jalan menuju tempat ilmu, maka dia hakikatnya sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bakal menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Urang teh ieu keur berjalan menuju surga Allah gitu. Apalagi di pengajian yang menuntut ilmu agama. Itu kita berjalan dari rumah ke tempat pengajian, dari rumah ke sekolah, itu seolah-olah kita sedang berjalan hakikatnya sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Amin. Pengambilan luar biasa berarti. Alhamdulillah. Lima malalaun. Amin. Nah, depan hayang ka surga hoyong. Cung alim. Alim ka surga. Jeung hoyong ka surga. Amin amin, kabul ya Allah. Mudah-mudahan ka surga sadaya. Amin ya Allah. Amin. Beta naon cenah sampai mana beta? Sampai mana bieu? Kiai Haji Zainal Mustafa alimun. Sabab karena orang Jepang, bangsa Jepang menyuruh ketika ada kaisar Jepang supaya menghormat
ngahormat 90 derajat tadi saya itu namanya. Saya namanya Sandi kan dia. Kudu kieu tah. Aduh, Sandi. Kaisar Jepang. Saya juga orang Jepang sama. Saya juga orang Jepang. Oh, Julpa juga orang Jepang. Dia Kaisar Jepang dia. Dia Kaisar Jepang. Dia pada ngajajah dia. Dia kayak di Jalan Mustafa. Kudu ngahormat kita. Hormat ya, hormat. Kudu kieu. Ngahormat kudu kieu siga badenan urang. Seperti mau ruku 90 derajat namina saya kere nah gitu. Namina saya kere kudu kieu. Kieu di Jalan Mustafa tidak mau. Enggak boleh seperti di Jalan Mustafa. Terus lamun aya matahari kudu ngahormat deui, hormat matahari. Kengen teu? Tidak boleh kita menghormat seperti ibadah Pak selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih orang Jepang. Ya. Terima kasih Haji Ustaz. Tidak mau Haji Jalan Mustafa. Akhirnya Haji Jalan Mustafa menyiapkan santrina. Haji Jalan Mustafa memiliki santri, disiapkan naon ngasah bedog. Golok di naon bahasa Indonesia ini. Diasah. Golok diasah supaya tajam. Kemudian dilatih silat. Tapi ada yang berkhianat. Siapa yang berkhianat? Saudaranya sendiri. Siapa? Camat Singaparna waktu itu dan kepolisian melaporkan Haji Jalan Mustafa ke Jepang supaya ditangkap. Ibadah ngaprotes, ibadah ngelawan sedang. Haji Jalan Mustafa pada mau melawan siapa? Jepang, dilaporkan. Tapi yang melaporkan itu malah ditahan sama Haji Jalan Mustafa di rumahnya. Di rumahnya ditahan dan dibebaskan lagi. Kemudian tidak lama berselang datang 4 pasukan Jepang, 4 tentara Jepang datang menemui Kiai Haji Jalan Mustafa. Disuruh tadi dia, disuruh dia, disuruh menghadap pemerintah Jepang. Kiai Haji Jalan Mustafa tidak mau. Akhirnya terjadi pertempuran. Jepang Jepang yang 3 dibunuh sama Kiai Haji Jalan Mustafa dan santri-santrinya. Yang 1 dibiarkan hidup. Jik mana balik dari orang Jepang, orang Jepang. Yang 3 dibunuh, yang 1 lagi dibiarkan hidup, disuruh balik lagi ke komandan Jepangnya. Laporan, jadi bejakan kali itu mencek bahasa Inggris nama. Bejakan ke komandan kamu, suruh membebaskan tanah Jawa supaya jangan dijajah. Dilaporkan ke akhirnya, dilaporkan kemana? Ke pemerintah Jepang. Singkat cerita, terjadi pertempuran karena Jepang tidak mau membebaskan Pulau Jawa. Akhirnya terjadi pertempuran antara Kiai Haji Jalan Mustafa dan para santrinya. Akhirnya Kiai Haji Jalan Mustafa singkat cerita terbunuhlah santrinya yang berjumlah 86 santri. Meninggal dunia syahid ditembak ku Jepang demi melindungi gurunya yaitu Kiai Haji Jalan Mustafa. Dimakamkan di satu lubang. Dimakamkan di satu lubang berjumlah 86 santri Kiai Haji Mustafa di Taman Makam Pahlawan Sukamana dekat pesantren Bapak dulu di sana. Ya, 86 dalam satu lubang. Jadi agung kubur karena di dalamnya ada 86 santri Kiai Haji Mustafa yang gugur membela bangsa. Nasib Kiai Haji Mustafa bagaimana? Dihukum di pengadilan, akhirnya dinyatakan bersalah dan dieksekusi. Eksekusi. Dieksekusi itu ditembak atau dipenggal. Ditembak. Kiai Haji Mustafa ditembak mati. Akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di Ancol di Jakarta. Tapi dipindahkan akhirnya ke Sukamana juga dekat dengan para santrinya. Itulah perjuangan diantaranya yang harus kita peringati, yang harus kita teladani dan kita lanjutkan perjuangan para alim ulama dan santri-santri yang sudah berjuang mengorbankan tenaganya, mengorbankan
hartanya, mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa Indonesia. Urang mah ayeuna teu naon, henteu seperti zaman dulu, zaman para pahlawan dulu, zaman ulama, zaman santri. Mangga mangga. Kalau dulu yang mereka hadapi penjajah dengan persenjataannya, sarionan teu. Karena kecintaannya yang begitu besar kepada negaranya, yaitu Indonesia. Tadi seperti itu. Ada orang lain naon? Apa yang kita hadapi sekarang? Cing. Ada orang lain menghadapi naon? Orang dijajah ke ayeuna. Itu gitu. Dijajah tuh. Tuh dijajah 1000 guru gitu. Di jalan sana Bu. Tuh di jalan kurasa male. Sakola teh belang betong siga orai hidung bodas. Seur alpana dengan berbagai alasan, kasiangan, sakit, beri sakit teh sakit naon kacuga ada pun naon ku hektar. Ayo kacuga hektar mah atuh biasa pake mah. Kacugakna ku remeh sangu. Kunaon ku remeh sangu Pak? Bari di dieu. Samuna teh naon tina beusi oh pahingan atuh. Samuna tina beusi mah teu asli. Gitu nya. Itu naon yang kita hadapi. HP gaduh HP. Gaduh HP teu. Cung teu gaduh. Hoyong gaduh hoyong. Insyaallah ke di pasihan. Mamana. Mun gaduhan acis gitu aja. Saya bapak ke butut ya. HP gaduh HP. Anu gaduh HP gugah bobo nyepengan HP. Saat aca di bab nyo HP. Di jamban nyo HP. Yang itu oh ka sakolanya lah. Itu atuh teh kayaknya ka sakola. Mun bapak ibu guru boleh. Kuy sakola nyanak kuku ke sekolah nya sekolah nyanak nyohap terusnya nyohap akhirnya hilap naon hilap ngerjakeun PR terus tuh main game terus PR tadi kerjakeun akhirnya di sekolah dihukum isin teh bohong teh isin lah ketika dipoto teh kadon kieu geura aduh eta kadon kieu geura dipoto teh ternyata sanes ciu dipoto tuh isi di begini. Oh, aduh saya tadi foto luar biasa. Naon cenah? Luar biasa. Naon cenah? Luar biasa naon? Luar biasa tidak punya rasa malu. Jelek atau bagus? Jelek. Aya tuh gitu aya. Cung gitu. Tenang. Ayo ngaku gitu jujur. Alhamdulillah. Ulah, komo kelas kita tidak boleh. Jadi itu penjajahan zaman sekarang. Yang harus kita laksanakan adalah belajar dengan sungguh. Besi dijajah deui asli ku naon? Ku Belanda, ku Jepang, ku Inggris jeung sajabana besi ieu mah. Ya, jadi orang sing naon? Sing pintar supaya bisa melindungi dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan terbebas dari penjajahan. Segitu banyak panjang deui tos tabu 12. Tuh, tabu 12 kirang 2 jam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hapunten anu kasieuhun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata yang tidak pernah cek bahasa Inggris nama dina manah ibu bapak sadayana. Oke para siswa seluruhnya, mudah-mudahan di hari santri ini kita semua menjadi santri yang berguna bagi agama Nusantara. Hangge naon judulna naon? Hari santri. Terus jihad santri jayakan. Siap jihad siap. Siap jihad. Naon jihad teh? Perang jihad teh. Siap perang siap. Siap teu? Siap.
tapi sanes perang melawan penjajah. Ini nama perang tadi teh perang melawan kemalasan, melawan hal-hal yang tidak menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan anak-anak yang pintar agama dan pintar ilmu pengetahuan. Eta ya. Terakhir hadiah ya, hadiah 5.000. Di wali kelas 10.000 ya, tapi di wali kelas tapi tadi saha anu kapayun tah eta nu tanggung jawab wali kelasna. Anu yang bisa menyanyikan lagu hari santri dapat hadiah seberapa wali kelas? Nggak bisa. 10.000 sendiri tadi maju hari santri sebelum ditutup. Oh kelas 6 maju ke depan hari santri sendirian. Duaan boleh tapi 5.000 ewa berarti tadi ya.